Negara emas adalah negara yang peduli terhadap pentingnya pendidikan yang merata serta berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Vika Mauri Wicaksono, Dapil 3 Jawa Timur. Setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan. Seperti itulah bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945. Tapi, apakah sudah terrealisasikan dengan baik di Indonesia? Jawabannya hampir, karena masih ada daerah yang mendapatkan pendidikan yang kurang layak. Antara lain, Aceh, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Untuk menuju Indonesia emas, tentunya harus dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten melalui pendidikan yang menyeluruh juga berkualitas. Pemerintah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas penyeluruhan pendidikan di Indonesia, khususnya pada daerah pelosok, bahwa kualitas pendidikan masih kurang layak pada lembaga-lembaga pendidikannya. Faktor ekonomi menjadi kendala utama yang dirasakan oleh pelajar-pelajar di daerah pelosok. Biaya pendidikan yang mahal dan fasilitas yang kurang memadai sering dirasakan oleh pelajar-pelajar tersebut. Faktor sosial pada masyarakat, yaitu mindset tentang kurang pentingnya pendidikan di masa depan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya akan memaksimalkan ketiga fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada fungsi legislasi, sebagai seorang legislator, saya akan merevisi Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap warga negara wajib menempuh pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya. Yang berarti hanya sampai pendidikan dasar saja pemerintah akan biayainya. Padahal pada pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas juga berhak para pelajar untuk mendapatkan. Maka saya akan merevisi yang menjadi pemerintah akan biayai dan memberikan keringanan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan juga pendidikan menengah atas. Yang kedua adalah fungsi anggaran. Sebagai seorang legislator, untuk memaksimalkan fungsi legislasi yang telah saya revisi sebelumnya, saya akan mengalokasikan dana APBN pada pengembangan tenaga pendidik, merenovasi lembaga pendidikan, dan membiayai full atau memberi keringanan pada pelajar-pelajar pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, serta pendidikan menengah atas. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Sebagai seorang legislator, saya akan memaksimalkan dana APBN dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di bawah Menteri Pendidikan melalui pengawas sekolah untuk mengawasi tersalurnya dana APBN agar maksimal dan tepat sasaran di daerah tersebut. Lembaga pendidikan juga wajib memberikan pelatihan dan pengajaran pada tenaga-tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Lalu, pada masyarakat akan diadakan sosialisasi oleh lembaga pendidikan dengan bekerja sama dengan Menteri Perlindungan Anak